Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya, Call Deku on Request, di mana saya, Deku, akan mencoba memperkenalkan, mendiskusikan, membahas, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi teknologi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya dalam memperkaya proses pembelajaran bahasa Inggris. Pada video Moodle series saya kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan kembali sebenarnya uh, fitur grup dan grouping pada Moodle yang dapat digunakan untuk mengelompokkan siswa ke dalam grup-grup atau ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Misalnya pada skenario di mana seorang dosen mengajar sebuah mata kuliah yang di dalamnya terdiri atas tiga kelas yang berbeda atau tiga kelas paralel. Nah, kadang-kadang ada pendekatan di mana seorang dosen membuat tiga kelas yang berbeda, kelas A, B, dan C, sehingga dia memiliki tiga kelas yang berjalan. Nah, ini biasanya tidak efisien karena seorang dosen ini harus mengelola seluruh materi, seluruh resource yang ada itu secara individual satu persatu. Oleh karena itu, saya menyarankan jika Anda memiliki tiga kelas paralel untuk satu mata kuliah yang sama, sebaiknya buat saja satu mata kuliah yang sama dengan tiga grup atau tiga kelas yang berbeda. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan grup dan grouping yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi kali ini saya akan tambahkan satu fitur baru, yaitu yang kita sebut sebagai group choice, di mana kita bisa mengizinkan seorang anak untuk memilih kelompok belajarnya sendiri, kelompok kelasnya sendiri. Nah, ini dapat digunakan jika kita memiliki kelas yang cukup besar, sehingga akan mengalami kesulitan kalau anak harus dipilih secara manual satu persatu membershipnya atau grupnya. Oke, kita tidak ingin berpanjang lebar di sini. Saya akan langsung saja masuk ke tes kelas saya. Nah, untuk mengelola partisipan atau pengguna, kita masuk ke menu partisipan di sebelah kiri, ya, di sidebar kiri. Kemudian kita akan melakukan tahap pertama, yaitu membuat kelas atau membuat grup. Ya. Pada menu partisipan ini ada tombol gear untuk edit. Kita klik, kemudian kita klik groups. Nah, di sini grupnya masih kosong atau belum tersedia. Ada beberapa cara untuk membuat grup. Nah, kali ini saya akan menampilkan cara manual, ya, karena yang paling gampang. Kita tinggal klik create group. Oke, kita buat menjadi misalnya kelas A. Oke. Nah, yang lain tidak perlu kita isi, bisa diabaikan begitu saja, cukup nama yang penting. Oke. Nah, di sini saya sudah punya satu kelas, yaitu kelas A. Kita ulangi lagi prosesnya, create group, lalu kita pilih kelas B, save changes, ada kelas B, dan kemudian yang ketiga, create group. Ya, ini namanya kelas, kelas C. Nah, save changes. Kita selesai dengan kelas. Nah, sekarang angka di setiap kelas ini adalah 0. Kenapa? Karena belum ada member atau anggotanya. Saya akan menunjukkan cara untuk mengisi kelas ini satu persatu. Kita coba dengan kelas A dulu. Jadi select kelas A, kita pilih, yakinkan dipilih dulu. Kemudian di bagian kanan bawah ada tombol add remove user. Oke, saya akan masukkan user ini satu persatu. Oke, jadi caranya misalnya Muhammad Ade. Nah, klik add, masukkan lagi, terus dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah kalau kita klik satu persatu ini akan membutuhkan waktu yang lumayan. Nah, caranya adalah kita bisa select beberapa sekaligus dengan cara klik satu nama paling atas, kemudian kita pilih dan kita tekan tombol shift, ya, shift, kemudian kita 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di sini sudah terpilih 7 orang. Saya tinggal klik add, jadi secara rombongan, ya, secara bulk. Selesai, kita balik ke groupingnya, ke grupnya. Sekarang di sini angka berubah menjadi angka 9, menunjukkan bahwa sudah ada 9 anak di kelas A. Kita akan lakukan yang sama untuk kelas B. Ya. Klik add remove user. Kita akan masukkan tadi, ya, di sini 1, 2, 3, shift ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pilih shift, klik add ke kiri. Sudah ada 9 anak di kelas B. Kita ulangi untuk kelas C, select kelas C, kemudian add remove user. Mana tadi?
Ya, katakanlah di sini misalnya. Nah, kita sudah punya 7 orang anak di sini. Oke, kita tambahkan 2 lagi biar sama-sama 9. Nah, sekarang kita sudah punya 3 grup A, B, dan C, masing-masing anggotanya adalah 9 orang. Nah, seperti saya jelaskan tadi, misalnya seorang dosen mengampu satu mata kuliah X misalnya 2020, dan di dalam mata kuliah itu ada 3 kelas paralel A, B, dan C. Nah, ada skenario kadang-kadang saya ingin memberikan pesan atau ingin memberikan tugas kepada kelompok individual, artinya kelas A saja. Saya berikan tugas kelas A, B, dan C, berarti tidak boleh atau tidak perlu mengakses tugas ini. Tapi kadang-kadang saya ingin memberikan sebuah tugas atau materi atau pesan secara massal untuk semua kelas A, B, dan C. Nah, disitulah kita membutuhkan grouping. Ya. Nah, kalau kita lihat ke atas, ini ada grup, ada grouping. Grouping adalah cara pengelompokan grup menjadi kelompok yang lebih besar. Katakanlah misalnya saya ingin membuat satu kelompok besar, yaitu kelompok angkatan 2020. Caranya masuk ke grouping, kemudian create grouping, kita tambahkan batch 2020. Nah, ini adalah kelompok besarnya. Ya, klik grouping. Di sini grupnya masih none, tidak ada karena memang belum saya masukkan. Cara masukkannya, klik ke arah edit ini, ada satu tombol namanya user circle, gambar orang dalam lingkaran, kita klik dan kita pilih potential membernya 3 kelompok, yaitu A, B, dan C. Sudah masuk semua, tinggal back to grouping. Kita lihat sekarang ini skenarionya. Jadi ada kelompok besar namanya batch 2020, ini angkatan 2020, dan di dalam ini ada kelas A, B, dan C. Jadi sekali-kali saya bisa membuat sebuah activity atau resource itu secara massal untuk semuanya, terserah kelas apa saja, atau saya bisa membatasinya, memfilternya ke dalam kelompok kelas masing-masing A, B, dan C. Ya, nah inilah fungsi dari grouping. Sekarang kita akan balik lagi ke tampilan awal, ke menu. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menambahkan sebuah fitur yang bernama Group Choice yang dapat digunakan untuk pengelolaan grup secara manual oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa menentukan dia berada di dalam kelompok atau kelas yang mana. Oke, sekarang saya sudah berada dalam edit mode. Saya tinggal tambahkan activity di sini, add activity or resource, klik. Kemudian kita cari sebuah fitur bernama Group Choice ini, bentuknya. Tapi yang harus dipahami adalah bahwa Group Choice ini adalah aplikasi non-standar pada Moodle, sehingga untuk menggunakannya Anda perlu meminta admin untuk memasang plugins Group Choice terlebih dahulu. Jadi ini bukan level yang bisa dilakukan oleh teacher, tapi harus dikerjakan oleh admin. Oke, jadi kita pilih Group Choice, kemudian kita scroll sedikit, add. Oke, kemudian kita buat nama, misalnya kelas selection. Ya, mungkin sedikit deskripsi, select your own class here. Oke, nah pada dasarnya ini sudah selesai, tapi saya ingin menunjukkan beberapa fitur setting pada group choice di bawah ini. Pertama ada yang namanya allow enrollment to multiple groups. Ini adalah sebuah pengaturan yang memberikan kesempatan anak untuk memilih lebih dari grup. Tentu saja untuk kelas kita akan menghindari ini karena seorang anak di kelas A tidak boleh masuk dalam kelas B dan seterusnya. Jadi kita matikan, harus dimatikan. Kemudian bagian publish ini defaultnya adalah always show results to student. Jadi hasil jawabannya itu harus kita selalu tampilkan kepada anak. Ini defaultnya adalah dihidupkan. Kemudian privasinya kita bisa matikan, artinya kalau si anak nomor 1 memilih kelas A, tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Nah, kalau saya biasanya saya biarkan saja untuk dipublish. Kemudian allow choice to be updated, ya, ini memberikan izin pada anak untuk mengupdate pilihannya. Misalnya saya selalu mengiyakan di sini yes. Kenapa? Karena kalau kita biarkan tidak boleh diupdate, maka kadang-kadang anak yang salah pilih, misalnya dia harusnya kelas B, terus dia salah milih kelas A, maka dia tidak bisa mengupdate. Tapi kalau kita hidupkan, kita enable, anak bisa menukar kelasnya kalau dia memang perlu menukar. Kemudian so column for unanswered, biasanya saya yes-kan juga, karena dengan ini maka kolom yang belum ada pilihannya
belum ada pesertanya bisa tetap tampil di menu groupingnya. Jadi biasanya saya sarankan untuk dihidupkan. Kemudian bagian yang terakhir yang ingin saya tunjukkan di sini adalah limit the number of responses allowed. Ini adalah menu yang digunakan untuk membatasi jumlah peserta. Nah, kita bisa menggunakan ini walaupun saya tidak menganjurkan secara strict. Misalnya saya ingin di dalam kelas saya ini paling banyak hanya ada 30 orang anak. Ya, karena saya tahu di kelas itu hanya 30 misalnya, maka saya bisa mengenable di sini kemudian menuliskan angkanya di general limitation. Nah, sehingga kalau ada 30 orang sudah dan ada orang yang ke-31 dia tidak bisa lagi masuk di kelas ini. Ini cara menghindari salah kelompok gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita memilih grup. Ya, jadi grup mana yang bisa dipilih gitu ya. Nah, kita sudah punya grupnya itu batch 2020 yang terdiri atas kelas A, B, dan C. Tadi kita sudah buat, tinggal kita klik add grouping di tengah sehingga namanya kelompoknya masuk ke dalam selected groups. Di sini ada angka 30, ini adalah angka maksimum yang boleh dilanggani oleh sebuah kelas. Ya, selesai dengan ini, yang lain bisa kita abaikan. Saya akan balik ke save and return to the course. Maka kelas selection kita sudah siap. Saya tunjukkan secara jelas di sini. Kalau kita klik class selection, maka kelasnya sudah ada, anak bisa memilih. Bahkan seorang teacher pun bisa memilih kelasnya masing-masing. Ya. Nah ini, oke. Jadi kelas A itu sudah ada 9 anak, batas maksimum 30. Kelas B juga demikian, kelas C juga demikian. Nah ini kita sudah selesai dengan grouping dan group choice. Saya akan coba tampilkan dari sisi siswa. Saya log out dulu. Oke, login. Saya akan login dengan user akun. Ya, selesai. Ini si anak namanya user one. Kita coba masuk ke tes kelasnya. Di sini ada menu class selection. Saya klik class selection sebagai seorang anak. Di sini saya bisa lihat siapa saja anggota kelompok saya. Saya harus di kelas mana? Misalnya si user one ini adalah anggota kelas 1, kelas A, maka klik choice. Ini ada radio buttonnya, tinggal dipilih salah satu dan klik save my choice. Oke, selesai. Maka saya sudah menjadi bagian dari kelas A. Nah, tiba-tiba saya baru teringat, misalnya user one, bahwa saya harusnya berada di kelas C bukannya kelas A. Maka pilihan saya tadi tinggal saya batalkan dengan klik remove my choice. Ya, kosong, tidak ada balik ke 9. Saya masih pilih kelas saya yang benar, kelas C, lalu klik save my choice. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa saya tergabung dalam kelompok C. Ya. Nah, ini nama saya dan ini nama teman sekelas saya. Oke, nah ini adalah penggunaan group choice pada sisi siswa. Saya kembali lagi ke sisi teacher. Ya, kalau kita balik ke kelas, tes kelas, kemudian kita lihat di participant, maka si user one tadi, saya mungkin di bawah, ya user one ini sudah berada di dalam kelas C. Nah ini bisa saya edit lagi kalau seandainya memang salah atau apa, tapi ini sudah cukup dan bahkan kita bisa menggunakan menu filter ya untuk menunjukkan kelas kelas A, B, C-nya itu bisa kita lakukan dengan memilih filter ya. Jadi kita hanya tampilkan kelas A saja misalnya atau kelas B saja. Itu bisa kita lakukan di menu partisipan ini karena ini adalah menu pengelolaan siswa. Oke, saya pikir itu saja dulu presentasi dari saya. Jadi kita sudah menunjukkan, mendemonstrasikan di sini beberapa hal tentang grup dan grouping untuk mengelola kelas yang kompleks yang terdiri atas banyak siswa dan banyak kelas. Oke, nah dengan menambahkan fitur group choice, kerja kita sebagai dosen akan menjadi sedikit lebih ringan karena kita tidak perlu secara manual memilih siswa satu persatu. Belum lagi ada kemungkinan kalau yang pemilihan dilakukan oleh dosen bisa saja salah karena terlalu banyak, tapi dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih, maka dia bisa memastikan bahwa kelas yang dia pilih adalah benar. Dan saya menganjurkan menu ini digunakan atau diterapkan pada
tahapan awal sekali kuliah, sehingga kita sudah punya grup, kemudian anak memilih grup, baru kelas bisa berjalan. Karena dengan grouping kita bisa mensegmentasi pesan atau activity atau resources sehingga hanya milik satu kelompok saja atau kelas saja, atau kita bisa berikan secara umum. Saya pikir itu saja dari saya. Adalah sebuah review yang saya lakukan terhadap Moodle. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel saya, Coldeko on Request, untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi dan update video-video terbaru saya. Anda juga subscriber boleh meminta untuk membuat video tutorial yang lain yang dianggap menarik atau dibutuhkan. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih banyak telah menonton channel saya sampai akhir. Coldeko on Request, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai bertemu kembali.